Perkenalkan, nama saya Akil Abdul Aziz. Saya akan melakukan demo untuk program Sudoku Solver saya. Jadi untuk pertama langsung saja dimulai. Bukan ini juga, sebentar. Langsung saja. Jadi cara pemakaiannya py-sudoku.py, lalu directory dari test case yang mau dipakai. Jadi bisa tuh di sini ada test case banyak. Mari kita coba cuma ini. Bisa dilihat ini awalnya, lalu ini jawabannya, lalu ini lokasi 5 yang diminta. Lalu mari kita coba sisanya yang image, yang merupakan hasil dari bonus. Saya lihat dia sedang membaca per baris, lumayan lama karena harus membaca gambar. Ini hasil awalnya, lalu ini jawabannya. Ini lokasi para 5-nya. Karena yang teks sudah gampang, saya ingin menunjukkan bahwa saya mengerjakan bonus dengan benar. Jadi yang test case yang diambil yang image. Ini sedang agak lama algoritmanya. Ya, ini jawabannya, ini lokasi para 5-nya. Bisa dilihat 0017, ya sudah sesuai lah ya. 5 test case ya. Ya, ini sudah 5 test case berarti. Mungkin bisa coba yang txt satu lagi. Ya udah, kalau begitu langsung saja ke kodenya. Ya baik, jadi untuk representasi saya memakai sebuah class. Lalu langsung saja ke solvingnya. Solve menggunakan backtrack. Jadi dia prosesnya dia mencari yang empty. Lalu dia mengecek apakah menaruh suatu angka. Dia akan mencoba dari 1 sampai 9. Apakah menaruh di situ valid atau tidak. Dicek menaruh di tempat kosong itu valid atau tidak. Jika valid, dia akan ditaruh, lalu dia akan mencoba melanjutkan dari yang menaruh di situ. Lalu jika tidak bisa, maka akan kembali. Jadi contohnya seperti ini. Misal di image 1 nih. Ya, jadi ini kosong kan. Dia akan mencoba dari 1 sampai 9, 1 dulu. 1 tidak valid, 2 tidak valid, 3 valid. Karena 3 valid, ditaruh 3, lalu lanjut ke selanjutnya. Mencoba 1 di sini tidak valid, 2 tidak valid, 3 tidak valid karena ini 3, 4 tidak valid, 5 tidak valid, 6 tidak valid, 7 tidak valid, 8 tidak valid, 9 tidak valid. Karena 1 sampai 9 tidak valid di sini, maka di sini dia nge-backtrack ke sebelumnya. Dan yang tadinya ini 3 dilanjut jadi 4. Baru ini dicoba lagi 1 sampai 9. Seperti itu terus, selanjutnya terus sampai penuh. Nah, jadi algoritma backtrack ini mungkin bisa dibilang semacam brute force karena dia mencoba hampir semua kemungkinan. Yang penting ya, jadi dia mencoba semua kemungkinan dari suatu kotak sampai
Tapi jika menemukan yang benar sebelum semua kemungkinan dicoba, ya yang benar tetap diambil. Nah, kenapa saya menggunakan algoritma ini? Menurut saya karena state yang finite dari Sudoku dan tidak mungkin begitu terlalu lama dalam solve-nya walaupun ruang kompleksitas dan kompleksitas waktunya besar. Lalu bonusnya. Jadi bonusnya saya menggunakan Pil dan PyTesseract. Jadi intinya dari picture dia akan membuka picture-nya lalu dia mengcrop satu-satu kotaknya, kotak dari gambarnya. Dia mengcrop segini. Nah, lalu entah kenapa kalau dia kosong, kadang dia akan mendeteksi 7 di kotak kosong, sering sekali seperti itu. Maka saya memikirkan solusinya adalah yang kosong ketika dijadikan array, yang kosong akan memiliki nilai di bawah 20 biasanya. Jadi yang kosong biasanya nilai hanya belasan atau sedangkan yang memang ada angkanya nilai array image-nya akan 200 lebih. 200 40 ke atas lah kalau min-nya. Jadi intinya ya dia akan mengecek yang min-nya di atas 20 karena kalau min tidak di atas 20 biasanya yang kosong akan terdeteksi sesuatu. Terus ini mengecek jika harus angka. Baiklah, lalu ya begitu. Menggunakan PyTesseract untuk OCR, jadi dari gambar menjadi string. Ini di filter smooth biar lebih terdeteksi. Terus dimasukkan ke array-nya self.port. Baik, sekian. Terus untuk mengapa saya ingin masuk IRK? Pertama, saya jujur menginginkan pengalamannya. Yang kedua, karena saya menyukai matkul IRK seperti Stima, terutama Stima sih. Untuk Matdis dan Alkeo mungkin tidak terlalu, tapi menurut saya apalagi PropStat yang data, namun menurut saya data science seperti ini juga bukan seperti ini. Data science akan seru dan mungkin koneksi yang bisa saya dapat dengan dosen-dosen dan teman-teman ntar selama perasistenan baik, dan harapannya sih untuk selama asisten IRK nggak chaos kalau barengan sama kesibukan jurusan ntar. Ya kurang lebih itu sih kenapa saya ingin masuk IRK dan harapan saya di IRK. Saya juga suka ngajar aja gitu dan menurunkan ilmu ke adik-adik tingkat nanti. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.